Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki bait yang ke-21 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Baik, langsung saja. Wa kullu harfin. Kullu di sini adalah mubtada dan kemudian dia mudhof, dan harfin adalah mudhofun ilaih. Terjemahannya setiap huruf. Kemudian selanjutnya, kenapa setiap huruf? Setiap huruf mustahiqun. Posisi mustahiqun adalah khabar. Terjemahan mustahiqun adalah berhak. Ini isim fa'il ya, mustahiqun. Jadi setiap huruf adalah berhak. Berhak apa? Berhak lil bina. Lil bina terjemahannya adalah untuk mabni. Kemudian kita katakan lil bina ini, jar majrur ini muta'alliq ke mustahiqun. Apa sih muta'alliq itu? Ini sering dipertanyakan ya. Muta'alliq itu sederhana saja kita terjemahkan dengan berhubungan. Kira-kira seperti ini tadi ya. Kan kita katakan setiap huruf berhak. Berhak apa? Berhak untuk mabni. Maka kata untuk mabni itu berhubungan dengan kata berhak. Nah, seperti itu. Itulah muta'alliq. Kemudian kita lanjutkan wal aslu. Al aslu adalah di sini mubtada. Terjemahannya asal. Nah, dari bait ini yaitu yang mengatakan bahwa setiap huruf berhak untuk mabni. Dari sini kita bisa tahu bahwasannya huruf tidak punya alasan untuk mabni. Dia memang dari sononya udah mabni. Makanya dikatakan mustahiqun lil bina. Memang dia berhak untuk mabni. Berbeda dengan isim yang sebelumnya kita bahas. Isim itu bisa dia mu'rab, bisa mabni, dan yang mabni itu punya alasan. Ingat ya, sudah kita kaji sebelumnya ada 4 alasan isim itu mabni. Nanti dari 4 ini menghasilkan 6 isim mabni. Ada isim domir, ada isim mausul, ada isim isyarat, dan seterusnya. Selanjutnya untuk fi'il, khususnya fi'il mudhari, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang mabni punya alasan dia kenapa mabni. Ini pada bait yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu alasan fi'il mudhari mabni adalah 1. Dia bersambung langsung dengan nun taukid. Kedua, dia bersambung dengan nun inas. Itu dia mabni fi'il mudhari. Alasannya itu. Tetapi untuk huruf dia tidak punya alasan kenapa dia mabni. Kenapa tidak punya alasan? Karena dia memang berhak untuk mabni. Nah, gitu dia. Selanjutnya wal aslu. Aslu di sini adalah mubtada, terjemahannya adalah asal. Selanjutnya fil mabniyi, fi huruf jar, terjemahannya pada al mabniyi majrur, terjemahannya mabni juga. Kemudian kita katakan jar majrur ini, fil mabniyi ini muta'alliq ke al aslu. Kembali jangan bingung dengan muta'alliq. Muta'alliq itu kita terjemahkan dengan berhubungan. Jadi kalau dikatakan fil mabni, pada mabni, apa yang pada mabni? Nah gitu, itu jawabannya adalah cerita tentang al-aslu. Asal pada mabni. Nah gitu dia, itulah dia muta'alliq. Dia berhubungan ceritanya. Kemudian selanjutnya ada an disambung dengan yusakkana. Nah ini adalah, an dengan yusakkana ini adalah takwil masdar ya. Dia nanti menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang al-aslu tadi. Selanjutnya yusakkana ini adalah fi'il mudhari majhul
Naibul fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke al-mabni. Kemudian terjemahan yusakkana adalah disukunkan. Jadi kalau kita terjemahkan dari wal aslu adalah seperti ini. Asal pada mabni adalah disukunkan dia si mabni itu. Gitu. Namun memang nanti mabni itu ada mabni kasroh, mabni dhammah, mabni fathah, dan mabni sukun. Tapi asalnya adalah mabni itu adalah dia sukun. Baik, kita lanjutkan untuk bait yang ke-22. Wa minhu dzu fathin. Inilah dia yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya mabni itu ada juga yang fathah. Baik, langsung kita lihat bait 22-nya ini. Wa minhu dan minhu. Minhu di sini adalah khobar muqaddam. Terjemahannya di antaranya. Di antaranya mana? Di antara cerita yang mabni tadi. Selanjutnya dzu di sini adalah mubtada'nya. Mubtada muakhir. Kemudian dia mudhaf, fathin adalah mudhafun ilaih. Terjemahannya punya fathah. Jadi di antara yang mabni itu ada yang dia fathah. Kemudian wadzu kasrin dan punya kasroh. Kemudian ada pun i'rabnya, dzu kasrin ini adalah ma'tuf ya. Dzu kasrinnya ini ma'tuf ke dzu fathin. Kemudian selanjutnya wadom, dan dia juga punya dhammah. Adapun dom ini adalah ma'tuf juga, ma'tufnya ke kasrin. Dan karena ma'tufnya ke kasrin, maka dia dapat juga kata dzu kasrin wa dzu dhammin. Kira-kira seperti itu. Jadi pada bait 21 dijelaskan bahwasannya asal mabni itu adalah sukun, tetapi selain sukun dia juga bisa punya fathah, mabni tadi ya, punya juga kasroh, punya dhammah. Baik, kita lanjutkan. Ka aina, seperti aina. Kaf di sini huruf jar, kemudian aina adalah majrur biqasdil lafzi. Posisi jar majrur ini adalah dia sebagai khobar. Khobar dari mubtada mahdzub, takdirnya dzalika. Jadi dzalika maksudnya cerita yang di belakang tadi, ka aina, seperti aina. Apa ini maksudnya seperti aina? Aina ini maksudnya ini menceritakan mabni fathah. Dan dia karena biqasdil lafzi, atau nanti dalam istilah lain dalam kitab Jami'ud Durus dikatakan i'rab hikayah. Dan karena dia i'rab hikayah atau biqasdil lafzi, kita tidak terjemahkan seperti di mana, tidak begitu, tetapi kita terjemahkan seperti aina. Gitu. Jadi aina ini mewakili dia mabni fathah. Selanjutnya amsi. Amsi di sini mewakili dia mabni kasroh. Yang ini tadi. Selanjutnya haitsu. Haitsu mewakili mabni dhammah. Selanjutnya wasakinu dan sakinu. Sakinu posisinya adalah mubtada, terjemahannya adalah sukun. Berarti ceritanya dan untuk yang mabni sukun, itu adalah kam. Kam ini posisi sebagai khobar. Perhatikan di ujung ada sukun. Inilah dia mabni sukun. Kemudian perhatikan dari mulai aina, amsi, haitsu, dan kam, ini semuanya isim. Pertanyaannya, tapi kan kita sedang cerita mabni huruf. Kenapa contoh-contohnya kok isim? Ini karena bait ini ingin menceritakan juga tentang mabni pada yang isim. Jadi dia mencakup semua. Jadi satu bait mencakup cerita mabni tentang huruf, mencakup juga mabni tentang isim.
Selanjutnya dari kedua ini kan tidak adil kalau tidak cerita tentang mabni fi'il. Maka nanti tersiratnya kita akan cerita tentang mabni fi'il juga. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu ceritanya. Untuk yang dzu fathin pada huruf, mabni fathah pada huruf, ini contohnya adalah kaf. Ini sering ya, huruf jar. Di sini saya ambil contoh dari huruf jar semua. Selanjutnya dzu kasrin, mabni kasrah pada huruf adalah seperti bi. Selanjutnya mabni dhammah pada huruf seperti mundu. Ini huruf jar juga. Selanjutnya mabni sukun pada huruf contohnya adalah an. Jadi ini semua contohnya saya ambil dari huruf jar. Loh, memangnya nggak ada huruf yang lain yang mabni seperti ini? Ada. Misalnya mabni fathah ada huruf istifham a. Mabni sukun ada juga huruf istifham hal dan sebagainya. Baik, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya satu, isim dan huruf itu ada mabni fathah, ada mabni sukun, ada mabni kasroh, ada juga mabni dhammah. Dan dari sini tersiratnya kita harus cerita fi'il juga. Kan nggak adil ya, hanya cerita isim dan huruf, fi'il nggak diceritakan. Kalau fi'il mabninya bagaimana? Fi'il itu mabninya hanya ada dua, mabni fathah dan mabni sukun. Mabni fathah ini contohnya adalah pada fi'il madhi yang sangat jelas ya. Huruf pada fi'il madhi itu, huruf ujungnya itu adalah fathah selama-lamanya. Kemudian untuk mabni sukun contohnya pada fi'il amar, idrib, pukullah, uskut, diamlah, dan sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan, lah kok ada fi'il amar, kan fi'il amar mabni ya, amar dan madi mabni, kok ada yang berbaris bawah, misalnya ki, ini ya, ini sering di dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qi. Gitu, fi'il amar itu satu huruf. Wa qina adzabannar. Qi fi'il amar, kenapa kok dia kasroh? Maka jawabannya ini karena proses i'lal. Karena fi'il amar ini juga aslinya tidak satu huruf, aslinya 3 huruf. Ini fi'il madinya waqo, kemudian mudhari'nya yaqi, kemudian fi'il amarnya qi, 1 huruf saja. Nanti bisa juga cek di kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah bab yang kedua, bab fa'ala yaf'ilu pada bina lafif mafruq. Di situ langsung contohnya adalah dari waqaya. Nanti silakan dilihat kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Di situ ada waqo, yaqi, dan seterusnya fi'il amarnya adalah qi. Nah, jadi kembali qi ini fi'il amar mabni, tetapi tidak masuk dalam kajian mabni fi'il yang sedang kita bahas. Kenapa? Karena dia nanti ada huruf illatnya. Sedangkan yang kita bahas mabni pada fi'il, mabni fathah dan mabni sukun, itu yang bina soheh. Baik, sekian dulu kajian kita untuk bait ke-21 dan 22 ini. Wallahu a'lam.